Ya, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia dan dalam segmen bincang kali ini kita akan membahas tentang PLN yang siap untuk menghadapi banjir. Nah, Dika, sudah siap belum menghadapi banjir? Kalau PLN sudah siap? Saya sih nggak siap, maunya sih nggak banjir ya. Tapi kalau kita pikir tempat daerah-daerah yang memang potensial banjir memang tidak hanya secara fisik yang harus dipikirkan bagaimana mereka dipindahkan, tapi juga aliran pasokan listriknya dan juga bahaya yang mungkin bisa dihadapi saat banjir datang ya. Betul sekali, apalagi yang berurusan dengan listrik. Betul. Sangat membahayakan ya. Bisa Jadi memang kesetrum. betul sekali harus waspada. Betul. Ya pemirsa, seperti kita tahu bahwasanya banjir yang menggenang ibu kota ini seringkali membuat gardu-gardu listrik ini mengganggu fungsi daripada gardu listrik ya, sehingga seringkali terjadi pemadaman listrik dan tentu berimbas pada aktivitas warga yang terganggu. Tapi per Januari ini PLN Jakarta ini sudah mengupayakan meminimalisir hal itu terjadi, karena kita tahu bahwasanya Januari Februari ini adalah waktu-waktu yang kritis untuk banjir ya, puncaknya yang kritis banjir. Nah, namun sebelum kita berbincang dengan narasumber kita hari ini membahas tentang PLN yang siap menghadapi banjir, kita saksikan dulu tayangan berikut. Untuk menghadapi puncak musim penghujan yang diperkirakan akan terjadi sepanjang bulan Januari dan Februari 2016, PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN telah melakukan berbagai upaya terkait mitigasi bencana banjir di Jakarta. PLN memfokuskan langkah pada pengamanan instalasi serta jaringan listrik terutama di daerah rawan banjir. Hingga saat ini PLN telah mendata 86 wilayah yang masuk dalam kategori rawan banjir dan mendirikan 12 posko pelayanan teknik di seluruh kantor cabang PLN di wilayah Jakarta. Ke-12 posko tersebut didirikan sebagai upaya cepat tanggap PLN saat gangguan pasokan listrik terjadi di daerah yang terdampak banjir. Selain itu, PLN juga rutin menghimbau warga, terutama yang tinggal di daerah rawan banjir, untuk tidak meletakkan stop kontak di lantai, dan turut berperan aktif melaporkan wilayah-wilayah yang terdapat genangan, agar pihak PLN dapat segera mengirimkan bantuan terkait pasokan listrik. Ya, ini memang sebenarnya adalah masalah klasik ya dari dulu yang memang sering terjadi ketika memasuki musim penghujan dan banjir bulan Januari, Februari. Tapi sebenarnya bukan hanya PLN yang harus bertanggung jawab, tapi juga kemudian masyarakat yang harus ikut aktif membantu PLN. Lebih aware juga ya. Ya, lebih aware. Oke, langsung saja kita ke Pak Huda. Ya, selamat pagi, selamat datang di Halo Indonesia Pak. Ya, apa kabar? Selamat pagi, baik. Tetap semangat ya walaupun ada potensi banjir. Iya. Oke, Pak Huda, ini kalau kita lihat kan Januari, Februari ini memang waktu yang rawan banjir, khususnya di Jakarta. Nah, salah satu hal yang dipersiapkan oleh PLN adalah mengenai infrastrukturnya. Bagaimana kemudian langkah awal pengamanan banjir ini dari segi infrastruktur? Iya, betul sekali. Jadi bulan Desember, Januari, Februari itu adalah bulan yang dari statistik yang ada itu seringkali terjadi banjir di Jakarta. Tapi alhamdulillah sekarang relatif tidak ada banjir ya. Ini kita berharap memang tidak terjadi lagi banjir. Namun demikian PLN tetap mengantisipasi jika sewaktu-waktu terjadi banjir. Apa yang dilakukan oleh PLN? Beberapa hal yang dilakukan oleh PLN. Antara lain adalah meninggikan gardu-gardu distribusi yang rawan terkena banjir, terutama di daerah-daerah yang memang rawan banjir. Kemudian selain itu juga PLN ini bertugas untuk mensuplai kebutuhan listrik di pompa-pompa air di Jakarta ini. Dan ini kami pastikan bahwa saat ini seluruh pompa air yang ada di Jakarta suplai listriknya tidak ada masalah. Ini kenapa harus kami sampaikan supaya kita semua tahu bahwa PLN sudah berupaya untuk menjaga agar jangan sampai Jakarta ini banjir hanya karena suplai listrik ke pompa itu terganggu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga yang kami lakukan adalah kami pun sekarang membangun ruangan yang khusus kami gunakan untuk memudahkan kami dalam berkoordinasi jika sewaktu-waktu terjadi banjir yang kita sebut dengan Disaster Recovery Center. Ini kami sudah resmikan per 1 Januari yang lalu baru saja. Ini dengan maksud supaya kami mudah melakukan koordinasi dengan pihak manapun, baik di internal PLN maupun dengan pihak eksternal, termasuk dengan kawan-kawan dari media. Kemudian yang berikutnya lagi yang kami lakukan adalah sosialisasi ke berbagai tempat yang rawan banjir. Kenapa ini kami lakukan? Supaya masyarakat mengetahui akan bahaya banjir, akan bahaya listrik ketika terjadi banjir. Oke, jadi mulai infrastruktur hampir seluruh atau memang sudah seluruhnya diperbaiki ya Pak ya? Ya, seluruhnya kita perbaiki satu demi satu dan alhamdulillah sekarang sudah terrealisasi. Artinya
seluruh suplai listrik ke pompa-pompa tadi itu sudah dapat kami pastikan tidak ada masalah. Oke, itu mencakup apa saja perbaikannya? Apakah memang hanya suplai listrik ke pompa-pompa atau memang Betul ke sekali masyarakat Mbak langsung? Dika. Jadi ini tidak hanya sebatas PLN memperkuat suplainya saja, tapi juga harus dipastikan bahwa seluruh pompa-pompa yang ada ini berfungsi dengan baik. Karena tidak ada artinya suplai listrik itu ada, tapi kalau di dalam ternyata pompa listriknya tidak berfungsi. Dan kami sudah mencoba berkoordinasi dengan pemerintah daerah, menginformasikan jika ada pompa-pompa yang perlu diperbaiki. Dan ini sudah direspon positif oleh pemerintah daerah. Mudah-mudahan nanti ketika banjir tidak ada satupun pompa yang tidak berfungsi. Oke, oke. Baik. Ini kalau kita lihat sudah bulan Desember, Januari, dan Februari, tapi kita lihat sepertinya Jakarta masih aman ya, Pak. Ya, Tapi tetap kita harus waspada karena kita Betul, berkaca pada betul sekali. banjir besar yang terjadi di Jakarta tahun 2002 dan 2007 itu banyak sekali kemudian gardu induk dan gardu distribusi itu terendam. Ya. Nah, antisipasinya tahun ini untuk GI dan GD-nya seperti apa? Iya, pengalaman adalah guru yang terbaik, katanya Yes. begitu ya. Dari kejadian-kejadian yang lalu, kami belajar di situ ada banyak gardu-gardu yang rupanya pada saat terjadi banjir ini dia terendam oleh air. Dan ini tidak boleh di sistem kelistrikan. Jika ada peralatan listrik yang terendam air, terutama yang instalasinya terbuka, ini membahayakan masyarakat sekitar dan PLN harus memadamkan itu. Karena itu supaya tidak begitu banjir sedikit kemudian dipadamkan, PLN berusaha untuk meninggikan gardu-gardu tersebut dengan maksud supaya tidak mudah terjangkau oleh atau tidak mudah terendam oleh air ketika banjir. Dan ini sudah dilakukan. Ada sekitar 259 gardu ini sudah kami coba lakukan untuk ditinggikan dengan maksud supaya seperti tadi itu tidak membahayakan masyarakat sekitar. Oke, apakah itu semua sudah terrealisasi dan bagaimana sebenarnya ini juga listrik bukan hanya masalah supply, sistem keamanan untuk masyarakat juga harus dipikirkan ya Pak ya saat terjadi banjir. Kita akan bahas setelah jeda berikut, tetap bersama kami di Halo Indonesia.